Halo, halo, halo. Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Oh, masih ruang ngobrol ya? Masih Ruang Ngobrol. Kita belum Apa yang boleh keluar? Oh iya. Iya lagi. Asyam. Ini sedikit beda teman-teman. Settingannya kita nggak di kuratoru kayak biasanya karena ada hal yang beda juga yang mau diobrolin Sal gitu. Nah, kalau video ini udah keluar berarti konten tentang komik-komikku di review sama Daris. Ya ada aku juga di situ. Itu tuh udah rilis. Ya. Udah rilis berarti gitu. Jadi Paling belakang ya aku ya berarti. oh ya, karena kan urutannya komik terus Komik, film. oh ya, oke, Nah, oke. nah, sebelum konten nge-review komikku itu kan udah ada di bulan Juni itu konten tentang karya-karyaku, ada komik, ada film, ada buku non fiksi. Oke. Ya termasuk cerpen segala macem lah gitu. Jadi nah film, terutama film itu kan udah aku sebutin Sal apa aja gitu, berawal dari mana aja. Nanti mungkin kamu juga bisa Ya. obrolin lebih lanjut. Nah ini di belakang kita kan sedang nge-play salah satu filmku Ya. gitu. Ya kita mau bahas ini ya. Jadi intinya kita mau membahas film ini. Film ini ya betul. Nih judulnya nih. The Next. Ya, Pas banget lagi. Tapi nggak ada Kamen Rider-nya. Ya jangan. Kamu Itu dia. diciduk repot kamu. Iya. Ya jadi sebenarnya aku juga sebelumnya juga diminta sama Mas Bagas untuk ini kita mau ngomongin tentang film yang pernah dibuat apa? Kelupaan. Apa? Teman-teman tuh bisa nonton The Next Oke. di channel Kapten Bagas. Nah, Nanti ada di deskripsi ada nama channelnya, tinggal diklik aja nanti akan masuk ke Kapten Bagas. Nah, nanti aku sama Faisal mungkin akan cukup sering menghuni channel YouTube Kapten Bagas itu. Ya, jadi peruntukannya apa nanti? Ya. Di subscribe dulu aja. Ya nggak apa-apa kan, bener kan? Betul. Ya kayak gitu. Jadi memang beberapa saat lalu tuh Mas Bagas bilang kita mau ngebahas tentang film-film yang pernah dibahas Mas Bagas, yang pernah dibikin ya. Sebagai produser di sini Sutradara sama penulis sama eksekutif produser. Dan basic karakternya by kamu Ya, juga aku. kan. Ini original karakternya Mas Bagas gitu. Jadi Mas Bagas tuh punya banyak original karakter yang aku tangkap loh ya. Mas Bagas tuh punya beberapa original karakter yang aku juga cukup tahu, nggak boleh disebut. Iya. Aku- Boleh. Oh, boleh. Boleh nanti. Ini kita Oh, boleh. kamu boleh ngomong atau kita boleh ngobrolin soal dari film pertama sebenarnya. Tapi yang dibahas tuh ini. Yang ini, oke. Ya. Jadi aku tuh tahu Mas Bagas itu dari karakter Pocong Man sebenarnya. Terus ada Satria Bajamar kayak gitu. Tapi yang istilahnya kenapa kok aku mau bahas ini simply karena aku pernah nonton ini secara di YouTube ya. Dulu di mana ya? Aku kok lupa. Di YouTube pernah ada Pernah sih. ada ya, Kayaknya di aku YouTube-nya lupa. Gabe. Oh ya kayaknya Mas Gabe ya. itu dia. Itu dulu aku pernah nonton ini dan sesimpel yang main ini namanya Mas Ipe teman-teman. Itu temen apa ya istilahnya yang Di Jogja Heroes ya, di juga. Jogja Heroes juga dan teman aktingku juga waktu di beberapa kali iklan sama Mas Ipe juga. Nah dari situ tuh aku merasa kayak iya nih, aku banyak banget pertanyaan yang mau ku sampaikan sama Mas Bagas tentang film The Next ini. Karena ini tahun berapa sebelumnya? Wah, aku lupa. Ini bikinnya 2012. Oke, dari 2012 ya. Di situ saya masih SMA. Berapa? 12 tahun yang lalu berarti ya? Ya, sekitar lebih dong. Iya, 12 tahun yang lalu itu aku Buset, masih lama SMA juga. gitu loh. Aku masih SMA dan aku sangat tidak mengenal dunia ini gitu loh istilah. Nah, ini sebelum masuk ke dalamnya aku pengen tanya dulu sama Mas Bagas, The Next itu apa, Mas? Sebenarnya. The Next itu kan film pendek yang ku bikin sama teman-teman ya. Untuk pada saat itu ada, ini pernah ngobrolin juga nih di konten yang sama dari bahas karya-karyaku Oke. macam-macam tadi itu. Itu tuh juga aku bilang bahwa The Next ini ku bikin sama teman-teman untuk diikutsertakan di lomba film pendek XX1. Untuk pertama kalinya XX1. Itu di mana itu? Maksudnya lombanya? Lombanya di mana? Lombanya yang ngirim aja submisi nanti sama XX1 pusat diseleksi, ada Oke. jurinya gitu. Aku lupa siapa aja jurinya gitu. Terus nanti yang menang ya tentunya ada hadiah sama ditayangkan di XX1. Oh. Gitu. Aksesoris manapun ya? Ya kayaknya iya atau mungkin pas ada festival film atau apa gitu aku nggak kurang jelas karena film ini ku bikin dengan semangat 45 tapi pada saat film udah selesai syuting segala macam baru keluar, kalau nggak salah ya, baru keluar kategorinya yang dilombakan apa yang aja. dilombakan apa Dan aja. itu ada fiksi, mostly romance, terus ada animasi, ada dokumenter. Sehingga kayaknya genre kayak gini tuh nggak populer atau
pada saat itu sih masih eranya, aku nggak tahu ya The Raid 2 berandal udah keluar atau belum, aku lupa. Tapi yang jelas setelah The Raid, iya jelas. Belum The Raid 2 belum keluar. The Raid pertama tuh 2009. Aku lupa deh. Aku nggak nonton The Raid. The Raid pertama aku lupa. Tapi kan 9 apa 11 ini kan fantasi banget kan gitu. Iya. Kok nggak masuk, maksudnya nggak ada di kategori itu? Nggak mungkin kebanyakan yang ngirimkan atau ngirimkan filmnya tuh mungkin yang ya drama, romance yang kayak pada zaman ini 2012 yang bikin film-film sci-fi Indonesia memang jarang banget. Jarang banget gitu. Tapi ini memang aku udah nonton teman-teman beberapa kali ini, terus tadi nonton lagi, ini di play lagi. Udah beberapa kali nonton juga. The Next waktu itu di YouTube juga, tadi aku juga ada bilang ya bahwa yang aku pengen bahas di sini kan namanya review ya, ini sebenarnya kan aku kan pengen ngebahas tentang film ya. Kalau kalian kenal Mas Bagas, itu tuh apa ya, feel-nya Mas Bagas di sini cukup kental dibanding film-film yang lain yang pernah dikerjakan oleh beliau. Karena ya pasti kalau Mas Bagas itu kalau nggak sesuatu yang kental adalah superhero-nya. Okay. Yang aku lihat adalah superhero-nya yang pertama. Kedua adalah menyelamatkan orangnya. Nah ini di film-film yang pernah digarap oleh Mas Bagas yang lain nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ini memang istilahnya bisa aku bilang project sama teman-temannya Mas Bagas yang sampai sekarang masih temenan. Masih ini Mas Bagas waktu garap ini belum kenal aku teman-teman. Dan ini adalah sebuah simbol aku melihat bahwa film ini di luar ini adalah sebuah tontonan, ini juga adalah simbol bahwa Mas Bagas itu menjaga pertemanan sama orang-orang yang main di situ sampai sekarang. Gitu loh, yang aku lihat. Tapi kan kita nggak bahas itu ya, kita kan membahas ke filmnya ya. Dimulai dari aku pengen nge-review dikit dan aku pengen ngebahas-bahas juga. Yang pertama mau tanya-tanya nanti teman-teman nontonnya dari sini, nggak dari channel kita. Oh iya, iya bener juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, tapi nggak ada suaranya. Iya. Ya, tapi maksudnya dari pertama aku lihat adalah dari desain kostum. Karena aku pertama kali ketemu Mas Bagas adalah tentang kostum. Ya, aku masuk ketemu Mas Bagas di JHL ya. Kostum yang dibuat oleh Mas Bagas ini bisa aku bilang mirip Judge Dredd. Ya, mirip Judge Dredd. Apakah ada inspirasi dari situ? Oh jelas, judulnya kan Dredd ya. Filmnya tentang Judge Dredd tapi yang main Karl Urban. Aku seneng banget film itu. Dan itu terinspirasi berat oleh Dredd pertama juga, mirip tuh. Oke. Kan di satu bangunan terisolasi. Sama. Cuma bedanya Dredd martial art, Judge Dredd enggak. Judge Dredd kan action sci-fi. Iya, kalau dulu Judge Dredd kayaknya ada Stallone. Itu yang tahun 90-an. Itu Judge Dredd. Kalau yang Karl Urban 2011-an kalau nggak salah, apa 10 ya, aku lupa. Itu judulnya Dredd aja. Oke. Jadi kostumnya, jaketnya segala macam itu mirip sekali. Memang mirip. Cuman di Dredd kan Karl Urban tidak action choreo fight kayak gini. Oke. Ini juga jadi awal mula mungkin secara established jadi karirku sebagai fight choreographer tuh di sini sama di sini sama Destian. Ya sebenarnya dulu pas aku masih di Jetoku Film, Satria Baja Amar, Lighting Electrical Cyborg itu juga bikin adegan, ngarahin adegan sebagai sutradara juga kan. Dan di Lighting Electrical Cyborg kan jadi shoot aktor. Lightning bot gitu. Tapi secara merintisnya kayaknya mulai dari sini. Iya, karena aku juga jujur kurang melihat yang waktu yang kamu bilang di Jetoku Film itu aku kurang bukan kurang kerasa. Nggak kena filmnya. Aku baru kenal kamu, baru kamu ngasih tahu nih aku pernah garap ini. Bahkan kayak Satria Baja Amar tuh aku cuma seliwer aja, aku nggak tahu gitu loh. Kalau Pocong Man aku tahu. Kalau Pocong Man aku tahu, tapi kalau Satria Baja Amar tuh cuman sekilas ada ya karakter ini gitu. Terus begitu aku kenal kamu baru ini toh ternyata. Dan The Next ini aku juga baru tahunya setelah masuk JHL sih sebenarnya juga 2018 aku baru nonton The Next, dan itu aku nontonnya juga di YouTube ya, tanpa tahu Mas Bagas loh ya, maksudnya Mas Bagas cuma pernah bilang aku pernah bikin film ini, aku nge-search sendiri kayak gitu, tapi akhirnya ketemu lah ini film, ngeliat mukanya Mas Ipe kan, ini ya kayak gitu. Nah itu yang pertama tentang kostum. Tapi aku melihat di sini, ini aku menarik ya, sebelum aku take ini, aku tuh ngobrol sama Mas Bagas tentang Kamen Teacher. Kalau teman-teman pernah nonton Kamen Teacher, aku tahu judul namanya tapi nggak nonton. Nah itu ada komiknya, ada filmnya. Filmnya itu bukan tokusatsu sih, lebih tepatnya ya
Japan drama lah. Bukan yang helmnya kayak Uchukeji gitu? Betul. Oh, ya, itu. Nah, ini ya, tuh ya, aku ya. melihat kemiripan yang sangat mirip sekali, terutama tentang fighting ya. Fighting koreografernya itu bener-bener mirip banget dan cuman sedikit berbeda di efek. Ya jadi fightingnya itu gerakan-gerakan ya kita tahu ya, aku tahu ya Mas Destian tuh gerakannya sebagus apa, Mas IP itu brute powernya sekeras apa, aku tahu. Dan di sini aku melihat ada kamen teacher-nya nih di sini nih secara koreografi. Nah, aku pengen tanya nih, secara koreografi sendiri kamu tuh mengambil dari mana? Karena kayak Just Dance tuh kayaknya nembak-nembak kan, maksudnya nggak yang bener-bener udah fightingnya ini full fighting gitu istilahnya. Aku mau tanya nih, kamu tuh punya inspirasi dari mana? Kok ini full fighting? Padahal dia the next tuh bawa pistol. Nah, namanya tuh The Bat. Ya The Bat. Oh, The Bat ya. Namanya dia sebenarnya agen. Dari Batman ya. Ya. Sebenarnya ini kan karakter spin-off dari karakternya yang ada di Power Riders. Aku baru tahu. salah satu. Bilang dulu tadi. Sebentar. Kenapa gak bilang dari tadi? Harusnya kan bilangnya tadi ya. Jangan waktu direkam ya. Dari itu bentuk komiknya ada. Jadi Power Riders itu dia ada sebentar. Nah ini dia. Ini tuh namanya Shadow Bat. Tapi dia belum pakai kostum. Kostumnya warna hitam putih kelelawar. Nah, kira-kira kalau diwujudkan di universe yang berbeda, yang lebih realistik, ini. Tapi dia di sini nggak ada Power Rider, adanya cuma dia. Adanya cuma The Bat aja. Berarti semacam kayak Fashion Violator Hakaider gitu-gitu. Mungkin. Film-film spin-off gitu ya. Mungkin. Jadi Hakaider itu kan musuhnya Kikaider, tapi begitu di filmkan sendiri dia jadi jagoannya gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, soal fighting sebenarnya jelas influence terbesarnya itu dari siapa? The Raid. Itu tuh jelas, cuman kenapa dia bawa pistol, karena dia kan agen, maksudnya ya future cop lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, cuman bukan di Indonesia ya. Aku berpikir kalau ada adegan tembak-tembakan itu kan berarti butuh bukan hanya jarak sih bisa di ini ya, bisa di akalin kan, terbukti John Wick juga gitu, tembak-tembakannya bisa deket. Cuman ini kan zamannya jauh sebelum John Wick ya. Nah tapi tembakan itu butuh visual effect yang cukup banyak. Benar-benar. Sedangkan waktu kita untuk ngerjakan pada saat itu editornya nggak punya banyak waktu, visual effect artisnya juga nggak punya banyak waktu, sehingga daripada kita fokusnya ke sana, mending pistolnya di disarm, terus fist fight gitu. Makanya siapa sih visual effectnya nih? Wah gimana sih? Ya. Lanjut. Jadi The Bat sendiri nggak terlalu bisa, se-expert itu bela diri, karena dua lawan yang dihadapi emang hebat. Cuma kan ada faktor di mana dia bisa menang. Untuk film 7 menit kayaknya kan susah banget untuk dikulik untuk menjelaskan. Oke. Nah, tadi kamu habis bahas film 7 menit. Kenapa harus 7 menit? Maksudnya kan apakah ini adalah kriteria tertentu film pendek, atau memang sebenarnya aku pengen memang 7 menit itu sudah dapat inti saripati dari film ini, orang nonton udah tahu ini apa. Aku lupa apakah di lomba XX1 itu memang ada persyaratan tidak boleh lebih dari sekian menit, aku lupa. Tapi yang namanya film pendek itu biasanya di bawah 10. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Berarti kayak Spears gitu-gitu ya. Bukan karya dia, bukan. Ya, aku Surabaya itu. Dari Surabaya. Oke. Nah, gitu terus sih. lanjut ya, tadi sudah fighting, terus kostumnya ini yang buat siapa ya BTW? Kok aku tadi kalau yang dipakai Destian yang putih itu kayaknya dia pakai koleksinya dia sendiri. Kalau si Lupis yang kayak tentara itu ya tuh punya dia sendiri, orang cuma singlet gitu kan. Kalau si yang dipakai IP The Bat ini kita bikinnya, kalau outfitnya tuh kecuali celana itu celana kargo aja, tapi kalau jaket segala macem itu bikinnya di almarhumah Mbak Erna namanya. Mbak Erna. Jadi di Jogja tuh ada teman-teman pembuat kostum namanya Imajiku. Mas Beni, Mas Data itu, Mas Heri dulu. Terus ada Mbak Erna juga. Mbak Erna tuh adiknya Mas Heri, sudah meninggal saat kita take ini. Nah, beliaulah yang jahitkan kalau nggak salah. Seingatku itu. Tapi kalau helmnya dibikin sama Lichan dulu.
apa namanya, dimodif film. Berarti ini istilahnya memang project bareng-bareng, istilahnya kita punya ide apa ini dimasukin jadi satu, yang cuma idemu aja ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya pengennya tuh nunjukin film action choreo fight. Kan ada Dread kan lagi naik tuh. Nah, gimana kalau bentuknya ada sci-fi-nya? Kayak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Kalau tanpa kostum itu semua kan sebenarnya bisa aja, adegannya sama, tapi orang-orangnya biasa aja gitu. Cuman kan nggak ada nilai gimmick di dalamnya. Ini kan mau nggak mau tetap IP ya istilahnya. Nah, tapi nih di film ini aku agak skip ke ending ini, nanti aku balik lagi ke tengah. Tapi di ending itu gantung. Kenapa? Maksudku, oke, kita bisa membahas 7 menit itu adalah waktu yang cukup singkat untuk memberikan sebuah inti dan saripati pada sebuah film kepada penonton, tapi ini gantung. Padahal udah diselamatin loh si cewek. Ya. Mbak Moi. Ya itu maksudku udah diselamatkan. Nah, itu tapi muncul lagi pesawat. Ya, itu ngepung ya. Ngepung. Nah, itu selesai. Nah, apa nih yang kamu berikan? Aku jujur aja selama nonton beberapa kali, aku belum nangkep apa maksudmu, kenapa kok ini bersambung padahal mau ada lanjutannya? Enggak kan maksudnya. Nah, itu loh maksudku. Kenapa kok memang sebetulnya ini tuh bisa dibilang penyakit atau hobi dari orang yang bikin karya dalam tanda petik one shot sih mungkin. Maksudnya komik pendek juga kayak gitu biasanya, teman-teman komikus bikin adegan open ending ataukah gantung, itu biasanya sih kayak gitu. Sebenarnya tujuannya adalah ini kalau misalnya orang bertanya-tanya ada lanjutannya nggak ya, itu sebenarnya ngejarnya kan pasti ke sana. Cuman ini tuh kubikin karena memang pertama emang budgetnya bukan sebelum masuk budget, emang kalau kita tuntaskan nggak mungkin karena happy ending sekali begitu semuanya keluar, terus kemudian dia dijemput oleh, dia kan sebenarnya ngubungin penjemputan kan sebenarnya, tapi yang datang kan hal yang berbeda gitu. Nah, kalau udah dijemput segala macam, ya orang tuh akan ngerasa bahwa segala sesuatunya udah selesai dengan durasi segitu. Padahal ini juga kebawa saat aku nonton banyak film pendek teman-teman di Jogja juga, terutama ya di Jogja gitu, emang durasinya pendek dan endingnya emang mostly gantung. Jadi pada saat itu mungkin aku kebawa juga ke sana gitu. Nah, nggak tahu kalau sekarang bikin sesuatu sendiri lagi apakah diselesaikan atau enggak, aku juga cuma nggak ngerti lagi ya gitu. Jadi ya ini produk produk masa lalu, tapi ini yang paling proper menurutku. Filmku yang paling proper, musik original, sound effect original, ya semuanya original lah sebenarnya. Yang kita dengar, yang kita original tuh bukan berarti nggak mengadaptasi ya, karena kan sekarang kita nyari sesuatu yang original sulit sekali, tapi maksudnya bikin sendiri bukan ngambil dari mana gitu sih. Oke. Terus ini agak sensitif sih sebenarnya, budget. Ini untuk 7 menit menurutku tadi kamu bilang ya proper. Tidak hanya proper, pengambilan kameranya juga nggak main-main gitu loh istilahnya. Ini apakah kamu memang merogoh kocekmu dalam untuk membuat film ini, atau memang ya ini sebisaku aja gitu loh istilahnya. Tapi ini kalau kamu bilang proper, iya ini proper gitu loh. Nah, aku mau tanya ini dari produksi, sebelum produksi, terus waktu produksi, lalu pasca produksi, itu tuh kira-kira budgetingnya gimana sih? Gitu. Ya kalau total sih aku pribadi dan teman-teman aku nggak, kayaknya seingatku sih nggak aku bayar ya. Emang pada seneng aja, pada seneng kalau untuk bikin film segala. Dan aku memang dari awal bilang emang ini bukan project untuk ada fee-nya gitu. Cuman segala kebutuhannya ku penuhin gitu loh pada saat syuting dan segala macamnya dan latihannya gitu. Mungkin seingatku sih kayak gitu kan. Cuman budget yang aku bisa ingat sekitar ya mungkin 7 kali ya, 7 juta. Tapi itu udah semua dari awal sampai akhir tuh segitu. Yang paling banyak dari produksi itu seingatku memang alat. Di hari ini kita syuting jam 8 pagi sampai jam 8 malam ini. Oh, sehari banget? Ya. Sehari banget? Iya. Karena nggak ada budgetnya. Jadi pemain udah kelelahan segala macam dan emang harus diselesaikan di hari itu gitu. Iya, sehari banget. Betul. Karena alat kan harus dikembaliin lagi. Oh, ya pinjam sih ya. Betul. Oke. Berarti istilahnya ini memang
Eh, aku nggak tahu ya, tapi aku bisa bilang teman-teman yang bikin film indie di luar sana, berarti kamu tahu penderitaan dia sebenarnya. Sangat. Kamu tahu penderitaannya, dan ini bukan satu-satunya film yang kamu garap kan? Iya, gitu loh. Ini ada iya, beberapa iya. film yang kamu garap. Setelah ini yang film yang full fight gitu nggak selesai, dan aku tetap selalu minta maaf sama teman-teman yang terlibat karena nggak bisa selesai karena kemampuanku tuh pra-produksi dan produksi. Oh. Jadi pasca produksi atau editing tuh Agak susah ya, aku nggak belum. punya kemampuan gitu. Tapi kalau manajerial produksi, penyutradaraan aku ngerti gitu, aku bisa. Nah, film yang setelah ini itu memang nggak selesai karena banyak kendala, banyak elemen gitu. Mungkin 11 atau 12 juta, tapi bukan aku sendiri. Di tahun 2014 2015-an lah syutingnya itu sekitar itu sih. Jumlah harinya berapa ya? 6 hari, 7 hari, aku lupa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sih. Aku cuman mau bahas tentang IP. Mungkin karena ini nanti kan keluarnya di channel Kapten Bagas ya. Yes. Dan itu nanti kita mungkin ya banyak, aku akan banyak tanya tentang IP juga di sana. Tapi ini aku mau tanya tentang IP yang kamu garap di sini. IP yang kamu punya ini, apakah film ini menjadi apa ya istilahnya, aku menyebutnya produk premier yang nanti bisa kamu turunkan, misalkan nanti ternyata kamu mau bikin komiknya, mau bikin novelnya kah, atau pengen bikin apanya kayak gitu, atau memang ini sekedar udah film aja gitu. Ini kan kita tahu ini spin-off nih, spin-off dari Power Riders ini kan, dari Power Riders. Power Riders aja nggak beredar itu. Oh iya ya. Lah, maksudnya ini produk turunan dari Power Riders gitu. Tapi maksudku, apakah ini kan bentuknya udah jelas film. Apakah ini akan menjadi IP yang akan kamu turunkan lagi ke depannya, kamu garap lagi sehingga film ini tuh akan dilihat orang, begitu dilihat orang tuh oh ada komiknya ini. Oh ada mungkin 4-komanya atau komik web komiknya atau apa segala macam kayak gitu. Sebenarnya sih aku secara peluang atau prospeknya jelas ada kan, tapi aku nggak bisa berpikir ke sana karena kan sekarang sedang mengerjakan hal yang berbeda. Nah, bukan hanya itu, tapi otakku atau pemikiranku atau kondisiku tuh udah shift itu kan Power Rider, terus The Next ini kan kental dengan unsur sci-fi, superhero segala macam gitu kan. Capek ya? Bukan. Bumi langit superhero kan? Enggak, kita ya kan maksudnya Bang. Ya, maksudku teman-teman yang nonton film atau fans superhero di Indonesia juga tahu bahwa MCU dan DC Studio saja itu ngos-ngosan. Benar. Sehingga kalau kita di Indonesia memaksa diri dengan cara bikin superhero yang ala Amrik atau ala Jepang atau mungkin ala Indonesia, pasti lebih ngos-ngosan daripada yang sudah berhasil di luar sana gitu. Jadi ya misalnya ini ada teman-teman yang mau bikin tokusatsu apa segala macam, mau komik, mau film, mau apa. Bima Satria Garuda aja nggak ada kabarnya. Oh iya. Itu udah peaknya. Kai. Ya. Kalau Bima udah tamat. Ya, Kai kan. Kai, ya maksudnya Bima Satria Garuda itu mau kan Satria Garudanya bisa macam-macam kan. Tapi kan udah selesai. Bukan hanya karena kreatornya mungkin udah selesai, udah beres, tapi aku yakin secara keberhasilan bisnis, keuangan gitu, finansialnya juga mungkin nggak menjawab itu. Gitu loh. Jadi nah begitu juga dengan, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman pengen di komik segala macam, ini obrolannya bisa panjang, tapi faktanya mungkin itu yang bisa kita lihat gitu. Sehingga kalau superhero mah sci-fi kayak gini segala macam mungkin agak sekarang mungkin ada shifting yang kurasakan sih, ada hal yang bergeser sih. Tapi kalau ada yang mau ngerjain mah yang mirip-mirip kayak gini atau siapapun, ya itu welcome aja, dan aku rasa memang bagus-bagus aja gitu. Tapi saat ini aku lagi fokus di hal yang beda gitu. Oke, kalau dari aku itu dulu sih. Ini buat teman-teman kalau misalkan mau nonton The Next, ada di channel Kapten Bagas. Di deskripsi dilihat nanti ada @captain BGS, itu channel YouTube. Udah cukup lama gue bikin, ada beberapa short di sana. Nah, tapi menariknya channel Captain Bagas ini juga dipersiapkan untuk hal yang beyond ini nantinya.
apakah itu nanti tungguin aja di ruang ngobrol. Nanti aku sama Daris mungkin akan ngumumin, dan mungkin akan sama Faisal juga akan ada irisannya antara apa yang sedang kita mau bikinin di ruang ngobrol sama di Captain Bagas. Jadi ini nanti crossover nih, bukan kontennya ya, tapi berkesinambungan gitu. Bukan kontennya sama terus ada di dua channel gitu, bukan. Gitu. Oke sih, itu aja teman-teman. Jadi udah komplit. Aku udah di ruang ngobrol, aku aku tunjukin aku pernah bikin apa aja. Komiknya udah di review sama Daris, yang ada aku juga. Terus filmnya yang paling proper menurutku udah kita obrolin di sini sama Faisal ini gitu. Jadi Jojo belum? Jojo nanti filmnya dia sendiri. Oke. Gitu. Jadi itu dulu teman-teman, sampai ketemu di sesuatu hal yang berbeda atau sesuatu hal baru nanti di ruang ngobrol dan di Captain Bagas. Thank you, bye. Bye.